Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku hari ini? Hari ini kita masih membahas atau belajar tema 5 tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, tapi hari ini kita lanjut ke pembelajaran 2. Sebelum kita belajar hari ini, ayo kita berdoa semoga Allah mempermudah kita dalam menyerap materi pembelajaran hari ini. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelumnya, pada pembelajaran 1, kita sudah membahas tentang apa sih ekosistem itu. Nah, ekosistem itu adalah apa? Hubungan timbal balik antara komponen hidup dan tak hidup. Sekarang kita bahas tentang jenis-jenis ekosistem. Jadi, ekosistem itu ada 2 jenis. Yang pertama ada ekosistem alami, yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem alami terdiri dari 2, yaitu ada ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air dibedakan lagi menjadi ekosistem air tawar dan menjadi ekosistem air asin. Sedangkan ekosistem darat dibedakan menjadi ekosistem hutan, ekosistem padang rumput, ekosistem padang pasir, ekosistem tundra, dan ekosistem taiga. Nah, itu adalah yang termasuk pada ekosistem alami. Artinya dia buatan Tuhan. Dan yang kedua adalah ekosistem buatan. Itu artinya dia buatan manusia. Terdiri dari ekosistem sawah dan juga ekosistem bendungan. Sekarang kita bahas yang pertama ekosistem air dulu. Ekosistem air terdiri dari 2 jenis, yaitu ekosistem air tawar dan juga ekosistem air asin. Yang termasuk ekosistem air tawar adalah ekosistem danau, ekosistem kolam, dan ekosistem sungai. Nah, ekosistem tawar mendapatkan cukup sinar matahari. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah tumbuhan ganggang. Kemudian untuk ekosistem air asin, yang termasuk ekosistem air asin adalah ekosistem terumbu karang, ekosistem laut dalam. Nah, berbagai jenis ikan, kerang, koral, dan makhluk lainnya. Terdapat juga berbagai jenis tumbuhan kecil dan alga yang dapat membuat makanan sendiri di dalam laut. Itu adalah ekosistem air asin. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kita ke ekosistem darat dulu. Ekosistem darat contohnya ekosistem hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Karena karakteristik lingkungannya berbeda. Sekarang kita bahas ekosistem hutan hujan tropis. Pada ekosistem hutan hujan tropis terdapat tumbuhan seperti rotan dan anggrek serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau. Itu adalah ekosistem hutan hujan tropis. Untuk ekosistem sabana. Nah, ekosistem sabana memiliki curah hujan yang lebih rendah daripada ekosistem hutan hujan tropis. Hewan-hewan yang hidup di sabana antara lain berbagai jenis serangga dan mamalia seperti zebra dan juga singa. Berikutnya adalah ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput memiliki curah hujan yang lebih rendah dibandingkan dengan ekosistem sabana. Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput. Hewan yang hidup pada ekosistem ini contohnya bison, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, dan juga ular. Kita lanjutkan untuk ekosistem berikutnya, yaitu ekosistem gurun ya. Jadi ekosistem gurun merupakan ekosistem yang paling gersang karena curah hujan yang sangat rendah. Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi penguapan banyak tumbuh di sini. Hewan-hewan yang bisa hidup pada ekosistem ini antara lain semut, ular, kadal, kalajengking, dan juga onta. Itu adalah makhluk hidup atau hewan yang bisa hidup di ekosistem gurun. Kemudian ekosistem taiga.
Nah, ekosistem taiga atau suhu pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewan seperti beruang hitam dan ajak biasanya juga hidup dalam ekosistem taiga ini. Ekosistem tundra. Ekosistem tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun. Akar-akar tanaman tidak dapat tumbuh pada suhu yang dingin. Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan. Beberapa jenis burung bersarang di ekosistem tundra pada saat musim panas seperti angsa dan juga bebek. Itu adalah hewan yang bisa hidup di dalam ekosistem tundra. Nah, materi sebelumnya kita juga sudah membahas tentang jenis-jenis makanan hewan. Jadi hewan itu ada yang suka makan tumbuhan, ada juga hewan yang memakan hewan lain. Nah, berdasarkan jenis makanannya, hewan itu terdiri atau dibedakan menjadi 3. Nah, sekarang bahas kita dulu. Jenis makanan hewan terdiri atas tumbuhan dan hewan lain. Terdapat kelompok hewan yang makan bagian tumbuhan dan juga terdapat kelompok hewan yang makan hewan lain. Namun, ada juga kelompok yang memakan keduanya, yaitu memakan tumbuhan sekaligus memakan hewan lain. Wow, jadi dia pemakan segalanya. Berdasarkan jenis makanannya, maka hewan digolongkan menjadi 3. Yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, yang ketiga omnivora. Itu adalah penggolongan hewan berdasarkan makanan. Kita bahas yang herbivora dulu, yaitu hewan herbivora adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Nah, ciri fisiologis hewan herbivora yaitu dia memiliki susunan gigi yang khas. Gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan juga gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Itu adalah ciri fisiologis herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Sekarang contoh yang termasuk hewan herbivora. Yang pertama yang lompat-lompat itu adalah rusa. Dan yang kedua yang sedang berjalan ada sapi. Dan yang ketiga ada yang loncat-loncat juga adalah kelinci. Itu adalah salah satu contoh herbivora. Berikutnya karnivora. Kelompok hewan karnivora adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Ciri fisiologisnya, hewan karnivora adalah sebagian besar hewan karnivora yang merupakan hewan buas dan liar. Hewan ini harus berburu untuk mendapatkan makanan. Oleh karenanya, hewan ini memiliki gigi taring yang tajam dan kuat. Gigi taring berguna untuk merobek dan mengoyak mangsa. Hewan ini juga memiliki gigi seri yang tajam dan kuat meskipun berukuran kecil. Gigi ini juga berfungsi untuk memotong makanan. Itu ciri fisiologis hewan karnivora, yaitu dia memiliki gigi taring yang tajam. Yang termasuk contoh hewan karnivora yang pertama ada singa, hewan buas ya. Kemudian yang kedua ada harimau, dan yang ketiga ada ular. Jadi yang termasuk kelompok hewan karnivora itu biasanya binatang-binatang buas. Dan yang ketiga ada omnivora, yaitu kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan maupun hewan lain. Jadi istilahnya dia pemakan segalanya. Ciri fisiologisnya yaitu hewan omnivora memiliki susunan gigi tersendiri. Gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham hewan ini berkembang dengan baik untuk menyesuaikan dengan makanannya. Gigi seri dan gigi taring digunakan ketika memakan makanan berupa hewan lain. Sementara itu, gigi seri dan gigi geraham digunakan ketika memakan makanannya berupa tumbuhan. Jadi omnivora itu pemakan hewan dan memakan tumbuhan. Jadi giginya itu memiliki fungsi-fungsi sendiri. Yang termasuk contoh hewan omnivora yang pertama ada yang bergelantungan yaitu monyet, yang kedua ada orang utan, yang ketiga ada yang sedang mukul-mukul dadanya ada gorila. Itu adalah contoh hewan omnivora. Dulu pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.